Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalid Susanto. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara menguji kerentanan port SSH pada OS Ubuntu menggunakan tools Nmap. Ya. Jadi yang harus dilakukan pertama kali adalah langsung saja membuka terminal. Lalu karena Ubuntu itu defaultnya tidak ada port SSH, maka kita harus menginstal port SSH terlebih dahulu. Namun kita harus melakukan perintah ini dulu untuk mengupdate semua package dari Ubuntu. Di enter, masukkan password user, kemudian ditunggu. Nah, setelah selesai, kita langsung saja jalankan perintah sudo apt install OpenSSH server. Nah, oke. Di sini karena saya sudah menginstal, maka hasilnya dari perintahnya adalah seperti ini. OpenSSH server is already the newest version. Jadi jika sudah terinstall, maka akan didetek sebagai usaha untuk memperbarui atau perintah untuk memperbarui. Jika belum terinstall, maka nanti OS akan mengirimkan sebuah konfirmasi untuk instalan, yes atau no, seperti itu saja sih. Lalu kemudian setelah diinstal, kita bisa mulai mengaktifkan SSH-nya. Caranya dengan mengetikkan perintah seperti ini: sudo systemctl enable SSH. Nah, perintah ini berfungsi untuk mengaktifkan layanan SSH tiap kali device dinyalakan. Jadi kalau misal device ini kita matikan, namun kita nyalakan lagi, layanan SSH akan otomatis nyala ketika device-nya nyala. Jadi kita tidak perlu mengaktifkannya secara manual, seperti itu. Lalu kemudian untuk tujuan pengujian kerentanan, kita memerlukan IP dari device yang ini, yaitu kita membutuhkan IP-nya dengan mengecek IP-nya dengan cara menjalankan perintah IP A. Nah, di sini langsung ditampilkan IP dari device ini ya. Inilah IP-nya. Kemudian kita buka terminal. Nah, kemudian di sini barulah dimulai menggunakan tools Nmap. Cara menggunakannya cukup membuat perintah seperti ini. Pertama-tama kita akan menguji kerentanan atau port yang terbuka dari device tadi melalui IP ini ya. Nah, saya ketikkan dulu. Nah, jadi dari baris perintah ini, pertama-tama Nmap ini artinya memanggil tools Nmap. Lalu main P22 ini adalah artinya kita hendak mencari atau memindai port 22 dari IP ini, IP target. Nah, apa sih port 22 itu? Port 22 itu adalah port SSH ya. Jadi namanya juga port 22. Jadi baris perintah ini akan memerintahkan Nmap untuk mengscan, memindai port SSH dari device dengan IP 192.168.123. Lalu kita enter saja. Kita tunggu. Biasanya tidak makan waktu lama. Oke. Nmap sudah mengeluarkan hasil pemindaian, dan di sini dapat dilihat terdapat satu port SSH, port 22, servisnya SSH, dan statusnya
open atau terbuka. Dari sini saja sebenarnya sudah cukup kelihatannya rentannya karena statusnya adalah terbuka. Nah, kemudian berikutnya saya akan melakukan pengujian dengan metode yang namanya brute force atau mencoba kombinasi username dan password hingga berhasil masuk ke layanannya. Oke, jadi yang perlu dilakukan adalah kita hanya perlu menerapkan script nmap ke dalam perintah nmap ini. Oke, jadi yang dilakukan adalah seperti ini. Nmap 22, karena saya akan menyerang port SSH atau port 22, jadi saya tuliskan main P22. Kemudian ada tambah lagi script. Nah, di sini kebetulan saya sudah mencoba sebelumnya, maka masih ada riwayatnya seperti itulah ya. User db. Nah, saya full source dulu. Nah, jadi di sini ada user db ini adalah bisa kita isi dengan path dari file kombinasi username yang sudah kita siapkan sebelumnya. Nah, di sini kebetulan saya sudah menyiapkan file kombinasi username dan password sebelumnya. Itu saya simpan di documents. Nah, dua file ini adalah yang akan saya gunakan, di mana isinya adalah sebagai berikutnya. Ini users dan ini passwords. Oke. Jadi ini adalah dua file yang akan saya gunakan sebagai kombinasi yang akan dilakukan oleh brute force. Maksud saya nmap. Oke. Jadi di sini usernya ini ada 1 2 3 4 5 dan passwordnya adalah sebagai berikut. Nah, dari semua ini ada salah satu password yang benar dan di sini juga ada salah satu username yang benar. Nah, jadi ketika nanti ada username dan password yang cocok, maka kita akan berhasil masuk ke layanan SSH. Nah, cara menerapkannya adalah dengan ini. Oke. Di sini kita tambahkan path ya, path dari file tadi. Caranya dengan seperti ini. Kita bisa properties. Nah, ini pathnya. Ini bisa kita kopikan. Ini untuk yang password ya, karena kita akan mengisi yang username duluan, maka kita lihat yang ini. Nah, di sini ada pathnya, kita bisa copy. Lalu kita bisa paste kan di sini ya. Nah, lalu nama filenya adalah users.lst, koma. Nah, ini adalah hampir mirip seperti userdb, dimana ini berisikan passdb itu berisikan file yang berisikan password yang akan kita coba. Di sini sama caranya. Kita lihat sini properties, kita bisa kopikan saja. Lalu kita kembali ke terminal, kita paste dan kita tuliskan nama filenya. Nah, spasi kemudian baru IP targetnya. Lalu sebelum saya enter, saya jelaskan terlebih dahulu. Ini adalah port target ya, port SSH. Kemudian ini adalah memanggil script NSA ya. Script NSA adalah script yang disediakan oleh tools nmap untuk melakukan berbagai macam pengujian kerentanan ya. Dan ini salah satu yang saya gunakan adalah script SSH strip root. Kemudian ini adalah seperti konfigurasi untuk SSH root, dimana ada userdb dan passdb, yang dimana userdb itu berisikan path dari macam-macam username yang sudah kita siapkan,
Begitu pula pas DB yang berisikan password yang sudah kita siapkan. Kemudian spasi IP targetnya. Kemudian kita enter. Kita lihat hasilnya bagaimana. Ya, di sini Nmap-nya sudah mulai mencoba untuk menjalankan brute force. Adalah semua percobaan yang dilakukan. Kita lihat mana yang benar. Oke, kita sudah menemukan kredensial yang tepat. Ya, ini ya. Dengan username DAPA dan password 123456. Valid credential. Artinya ini adalah kredensial yang benar atau kombinasi password dan username yang benar untuk IP 192.168.123. Oke, kemudian kita buktikan apakah benar. Caranya dengan SSH, kita ketikkan username yang kita dapat dari valid credential ini, itu DAPA, kemudian IP targetnya 123. Lalu kita enter. Nah, kemudian akan meminta password, dimana passwordnya kita isi saja dengan yang sudah kita dapatkan ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enter. Dan kita sudah masuk ke SSH atau ke device dari IP target ya. Sini kita bisa dibilang sudah memegang penuh kendali dari PC dia, PC targetnya. Dari sini kita bisa lihat ada directory apa saja. Nah, misalkan kita mau masuk ke directory apa ya, misalnya documents, kita enter. Kita sudah masuk ke directory documents milik device dengan username DAPA. Lalu saya akan mencoba untuk membuat file di sini ya, file txt yang berisikan ya hanya teks main-main saja. Saya akan berisikan nano yang nama filenya adalah hack.txt. Nah, komen ini akan membuka sebuah teks editor. Kemudian saya bisa mengisikan dengan teks yang saya mau. Saya akan mengisi nama saya ya, Dava berhasil membobol Huri. Nah, kemudian kita bisa Ctrl X. Ini cara menyimpannya, X kemudian Y, kemudian enter. Nah, di sini sudah tersimpan file hack.txt yang sudah kita buat melalui device lain atau device jarak jauh, bukan dari device target kita. Jadi ini file yang buat adalah kita ya, bukan dari device aslinya. Kita bisa lihat jadi buatnya hack. Nah, coba kita cek isinya, hack.txt. Nah, lihat teksnya mulai ya ditampilkan, dan kita coba cek langsung di Ubuntu-nya ya. Tadi itu saya membuat file di directory dokumen dan sudah ada ya. Kita buka isinya apakah sama, dan hasilnya sama. Ini adalah file yang kita buat dari device Kali Linux, bukan yang Ubuntu. Nah, jadi begitulah hasil pengujian kerentanan port SSH pada OS Ubuntu menggunakan Nmap dan scriptnya. Jadi di sini kesimpulannya, pengujian kerentanan pada port SSH di OS Ubuntu
menghasilkan sebuah bukti bahwa port ini rentan dikarenakan statusnya yang terbuka atau open, dimana itu memungkinkan akses dari pihak-pihak yang tidak berwenang ke dalam device port SSH-nya terbuka. Nah, dengan port SSH terbuka tersebut, maka siapapun yang bisa meretas maka akan bisa dengan mudahnya mengacak-ngacak isi dari device korban. Jadi cara-caranya itu ada berbagai macam. Salah satunya adalah mematikan SSH, layanan SSH, kemudian mengaktifkan firewall. Ketiga, hanya mengizinkan IP-IP tertentu untuk bisa mengakses SSH atau membatasi itulah ya. Oke, jadi sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.